Ya, selamat siang semuanya teman-teman. Saya di sini pesinetron dan bintang iklan yang asal Lampung juga. Jadi saya sangat peduli sekali dengan atas kisruhnya antara Bang Tahun dan Bunda Dede ya. Bunda Dodol ya. Ini saya berharap tidak terjadi polemik dan mengakibatkan pencemaran nama baik. Jadi saya mengajak Bang Taun dan Bang Taun juga ke Jakarta untuk respon, untuk memberikan klarifikasi yang sebenar-benarnya dan meluruskan apa yang sebenarnya terjadi. Silakan Bang Taun dan teman-teman wartawan. Ini apa? Tahun boleh Bang Tahun. Boleh ceritakan dari awal Bang mungkin. Hah? Apa gitu? Oh, dari awal emang Bunda yang mau minta bantuan dari saya. Nah, Bunda gimana dulu Bang awalnya? Kenal dulu waktu saya live di Jogja waktu liburan sama keluarga, dia masuk live saya gitu. Dia nanya-nanyakan ya. Akhirnya kami saling follow dan dia ngecek kayak tunjuk gitu kan. Oh, saya basa-basi lah ya kan. Gini-gini akhirnya tibalah dia itu manggung di Metro. Waktu itu. Manggung di Metro itu saya live, dia live, kami bergabung dan janjian lah bertemu pada saat itu. Pada saat itu janjian bertemu sampai di Metro itu ya ngobrol lah, foto-foto sama saya, teman-temannya segala macamnya. Habis itu saya menanyakan kepada beliau memang, gitu. Menanyakan kepada beliau, viral ini udah dapat apa, ya kan? Setelah itu beliau ngomong ya nggak dapat, dia nggak paham dan minta bantu, ya kan? Dan saya juga ya udah ayo kita bantu kalau emang mau dibantu, gitu. Nah akhirnya ya terjadilah di Jakarta itu. Setelah ke Jakarta, gimana lagi Bang? Terus Bang? Sebenarnya diajak sama Bang Taun atau seperti apa? Jadi gini ceritanya, jadi emang Bunda itu memang ada penawaran tinggi, tapi dia itu kan nggak mengerti. Sampai dia bikin juga klarifikasi berdua suaminya itu bilang saya mencatut nomor atau memasang nomor itu sendiri ke nomor apa KP dia ya, KP dia. Sedangkan itu ada buktinya saya. Atau mau denger ya? Boleh ya? Karena kan klaimnya Bunda sendiri kan tiganya Bang Taun sendiri yang ganti. Nah ini ada kata-kata dia sendiri. Kalau dia yang minta saya ganti nomor saya. Tahan Bang, tahan Bang. Saya sudah setuju, saya udah nelpon suami dan mau ngomong sama anak saya tadi malam. Oh, ulang lagi ya? Karena ini kemarin saya konten volumenya udah. Udah, saya sudah setuju, saya udah nelpon suami dan mau ngomong sama anak saya tadi malam. Tempel lagi yang ngomong HP itu gimana caranya? Di IG, di Facebook, di TikTok, kirim nomor anak kalau sudah tempel. Nomor kamu aja. Nomor udah diubah jadi Dino. Nah, Uyun kah, jangan benar. Itu diartikan ya? Iya. Yang terakhir itu dia ngomong bahwa nomor itu sudah diganti dengan Dino, admin saya. Nomor admin endorse saya yang biasa. Tolong dibantu, saya nggak ngerti. Berarti kan di sini dia yang mau minta bantuan kepada kita, bukan saya yang mau menawarkan diri atau memaksa dia gitu loh. Tapi bahasa dia kan seolah-olah kayak saya yang memaksa gitu. Undangan yang di Jakarta itu abang yang mendapatkan undangan atau memang Bunda langsung yang mendapatkan undangan baru abang yang? Ya memang itu undangan dari sana. Ya. Itu kesepakatannya seperti apa Bang pekerjaan antara Bunda dengan abang sendiri? Ya saya mau bantu dia. Dan di Lampung itu ada beberapa endorsean pun yang ditanyakan ke saya termasuk di 12 poin. Itu pun ke rekening dia karena saya nggak mau megang duit dia tadinya. Saya cuma membantu untuk endorse ini gitu. Tapi budgetnya sekian langsung ke rekening dia. Kenapa itu sampai di Jakarta itu ada yang ke saya? Karena dia kan ngomong ada duit. Saya ini bantu, ya udah gini aja mak. Nanti uang itu saya kumpulkan, ya kan? Duit yang pengeluaran di Jakarta saya talangin gitu loh. Saya ngebantu dia. Ada kesepakatan nggak Bang? Biasanya kan kalau di Jakarta manajemen artis itu sekian persen untuk yang mencarikan pekerjaan, sekian persen untuk artisnya. Ada kesepakatan itu tidak Bang? Ya nggak ada kesepakatan apa-apa. Dia hanya membantu. Hanya membantu dia. Berarti nggak ada hitam di atas putih ya, artinya seperti itu Bang? Nggak ada. Kita nggak ada hitam di atas putih karena dia itu dari Lampung, saya juga dari Lampung, saya ngebantu dia.
apalagi saya emang udah gak ada ibu kan. Ketika dia nangis-nangis seperti di konflik kemarin, dia ternyuh hati saya untuk membantu dia. Ya udah saya bantu gitu. Fee-nya langsung buat abang sendiri. Dia apa ini? Fee maksudnya ngebantu Bantu misalnya jasa Oh, jasa nggak ada. dianya mungkin jasanya berapa gitu. Iya. Ya. Nggak ada apa namanya, nggak ada saya itu minta gaji segala macam, nggak ada. Saya emang nggak digaji, saya ngebantu dia. Bahkan saya ya pulang aja anak istri saya tinggalin gitu loh, ya kan, demi membantu dia berhari-hari. Kang, mungkin ketika abang ngomong halangin dulu, jadi mereka sudah paham. Ya udah paham, emak itu kan udah saya bilangin dari awal dan dia setuju. Atau lebih lanjut ke pengacara saya bisa. Bang, satu dulu bang. Berapa mengeluarkan uang selama Membantu dia. nalangin itu? Nalangin Bunda Dordor itu habis berapa? Uang talangannya berapa bang? berapa bang yang di Jakarta ini? Ya perkiraannya itu sekitar hampir 15-an. Itu berapa hari itu bang? Apa itu? Selama berapa hari? 3 hari. 3 hari, semuanya tuh 4 hari pas pulangnya. Oh, Itu 15 juta buat apa aja talangannya kalau Ya boleh tahu? mobil, mau segala macam kan, mobil kita nggak ada kendaraan segala macam, makan minum rokok, sewa mobil. Dan Kehidupan lah ya. Kawan saya ini, saya gaji karena dia ini kan itu saya juga. Ya endorse-endorsean tuh saya gaji juga sebagai kameramen, terus segala macam. Ya dia ini ngurusin gitu loh. Dia kan punya anak istri, nggak mungkin nggak saya gaji. Terus saya taruh lah gitu. Ya, niat Udah membantu diganti orang. tuh bang yang 15 juta itu bang. Ya makanya itu kan saya kirim ke dia 15.500 itu udah apa namanya? Bersih buat talangan Bersih itu buat talangan. kemarin Dan ya. dia tuh bukan 15.500 yang dapat dia itu. Oh, berapa tuh bang? Semuanya total itu ada 36.700.000 pendapatan dia itu bersih ke dia. Ada buktinya tuh bang? Ada buktinya. Ntar tolong Kemarin dilampirin kali ya, udah Bang. saya paparkan di pengacara mereka. Rinciannya apa aja bang 3 bulan kemarin sendiri? Hah? Rinciannya Semua ada di data tuh. Endorsean itu berapa? Ya abang aja dulu yang mewakili pak. Ya. Gimana bang? Ya. Jadi klarifikasi dari Bang Taun ini karena Ibu Susilawati ini atau sebutannya Bunda Dordor ini kan sudah membuat berita atau pernyataan di media sosial baik di TikTok, IG maupun di teman-teman pers yang sifatnya nasional. Pertama tuduhannya adalah bahwa Bang Taun ini menipu. Yang kedua, selama di Jakarta dia hanya dapat 15 juta. Yang ketiga ada sabotase di nomor handphone, yang nomor handphone Bang Taun ini dimasukkan dalam akun sosial medianya Bunda Dordor. Semua tuduhan itu tidak benar. Pertama terkait pencantuman nomor telepon adalah karena permintaan dari Bunda sendiri. Yang kedua, terkait dengan penerimaan uang itu ternyata kan yang diterima adalah 36.700.000. Yang ketiga, setiap ada endorse berikut bayarannya berapa, honornya berapa itu selalu diberitahukan oleh dari Bang Taun ke Bunda melalui WhatsApp dan semua ada buktinya dan disetujui. Begitu juga aliran uang dari yang endorse, ada honor-honor itu semua tercatat dan semua ada buktinya. Dari TV berapa, mungkin dari rumah makan berapa, itu semua ada semua udah kita klarifikasi. Kemudian kita sudah serahkan ke lawyernya Bunda Dordor gitu. Jadi tidak ada yang namanya penipuan, tidak ada namanya penggelapan, tidak ada namanya penelantaran, tidak ada namanya sabotase. Ini kita klarifikasi, ini bukan masalah nominal ya, tetapi kan nama baik dari Bang Taun ini seolah-olah ini kan kalau kita lihat di Google aja kita cari searching seolah-olah nipu, seolah melakukan kejahatan gitu. Ini yang kita klarifikasi bahwa semua itu tidak betul, tidak benar. Maksud Bang Taun kepada Bunda atau Ibu Susilawati ini adalah murni membantu karena sesama dari Lampung. Bahkan sampai ke Jakarta ini semua pakai operasionalnya atau uangnya dari Bang Taun. Jadi niatnya hanya membantu, sosial, tidak ada sedikit pun bicara mengenai honor, mengenai gaji, tidak ada. Adapun operasional selama di Jakarta, itu pun juga Bang Taun ini keluar sendiri, keluar duluan, keluar uang gitu untuk Bunda Susilawati ini. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa tidak ada terkait dengan perbuatan dari Bang Taun ini yang sifatnya nipu, menggelapkan atau sabotase dan lain-lain. Itu saya pikir tuduhan yang sangat kejam atas perbuatan atau atas pertolongan dari Bang Taun yang dibalas oleh Ibu Susilawati yang seperti itu. Ini
yang kita klarifikasi, dan kami minta kepada Ibu Suswati untuk mencabut pernyataan-pernyataan seperti itu. Sedangkan dokumen, data, semua sudah kita serahkan ke lawyer. Atau mungkin setelah ramai sempat hubungin langsung Dari awal, dari Pulang Jakarta itu memang dia tidak mau bertemu saya. Sampai saya itu bertanya sama dia, kenapa nggak mau ketemu saya? Apa salah saya? Gitu loh. Ya, kata dia suaminya mau bertemu saya. Lah, salah saya apa? Saya pengen ketemu dia terus. Ibarat katanya biar tidak terjadi kesalahpahaman. Tiba-tiba sampai ke sini dia malah buat pers kan? Gitu loh. Jadi saya juga bingung sama kayak media-media lagi ngeliput, kayak wartawan yang ngeliput ya kan? Ditanyain ke saya uangnya mana? Ya lucu lah. Infotainment kok nanya duitnya, gimana? Bingung saya juga. Kalau diingat kapan bang kontak kapan? Kontak terakhir ini semuanya saya nggak pernah ngapus chatan dia dari awal saya chatan bertemu sama dia, tidak pernah. Terakhir saya bisa dibaca sendiri sama kalian. Saya minta ketemu dia dan jawabannya ada apa? 2 Januari. Lurusin bang. Ya, 2 Januari. Ya. Nah, dijawab dia, iya mak aman, nanti ngobrol ya mak sama ayah, nggak apa-apa kok biar nggak ada salah paham, juga kan belum pernah ngobrol sama ayah. Sekali lagi makasih, nggak usah nak, nggak salah paham, sekali lagi terima kasih. Kenapa mak? Kan silaturahmi, kata saya. Langsung itu jawaban dia, mak dan nelpon bapak, dia nggak mau ketemu sama kamu. Sebenarnya permasalahan ini gampang. Kenapa dia itu masih satu kontak sama saya? Kenapa dia nggak WA saya? Tinggal tanya aja, telepon atau WA, nak kamu di mana? Ayo kita ketemu. Pasti saya jelaskan rinciannya apapun yang dia tanya ke saya. Bukan malah ngeheboh-hebohin kayak gini, saya juga mau heboh kayak gini, gitu loh. Berarti tiap ketemu dia selalu menghindar ya bang? Dia selalu menghindar, gitu loh. Sampai kemarin itu aja, kan tahu-tahu dia nyawa pengacara. Nemuin saya juga sebenarnya nggak mau pakai pengacara. Kita kan bisa ketemu ngobrol. Iya, dia bawa pengacara, ketemu saya, disuruh klarifikasi ke kantor mereka hari Kamis kalau nggak salah. Tahu-tahu Rabu ngumpulin pers untuk ini preskon namanya, preskonnya gini. Ya kan aneh, kita mau ketemu besok, dia preskon. Ya udah saya telepon pengacaranya, udah kita Sabtu aja ketemu, gitu loh. Habis itu Sabtu ketemu, Jumat dia bikin berdua suaminya dengan menuduh saya yang macam-macam. Sabotase nomor segala macam, ngomong saya ini benalu, saya nggak terima dibilang benalu. Ya kalau nggak ada saya, dia mau kemana? Dia ngerti nggak di Jakarta gitu loh. Kan saya yang nganterin dia kemana, kesini, kesana, kesini. Bang, berarti kalau nggak ada surat pernyataan, klarifikasi balik dari Bunda Dordor terkait pencemaran nama baik ini bakal ditindaklanjutin secara hukum atau gimana bang? Mungkin bang? Pengacara saya itu. Gimana bang? Ya, sebenarnya terkait langkah-langkah hukum apa yang mau kita buat nanti akan kita diskusikan pastinya dengan tim pengacaranya Bang Taufik. Tapi yang jelas ini bukan persoalan mengambil duit ataupun milik duit. Ini lebih ya sebenarnya yang kami nilai perbuatan-perbuatannya mereka ini lebih menyerang kehormatan. Nah, jadi merusak nama baiknya dia. Dia ini saya tahu betul Bang Taun, kebetulan kita satu daerah dari Lampung, dari nol dia mengawali karir sebagai influencer di Lampung, dihancurkan oleh hal-hal yang sampah, nggak penting sebenarnya. Dia hanya niatnya membantu orang. Iya, awalnya dia membantu orang, tapi seolah-olah dituduh. Kalaupun memang mau merampok, merampas atau menggunakan duit, nggak model begini, nggak receh begini. Kita pun sebenarnya ngapain sih harus rame-rame begini? Dia sampai ke Jakarta untuk memberikan keterangan hal-hal yang nggak penting. Intinya kalau bisa dibilang kacang lupa kulit. Dia kalau tanpa Bang Taun belum tentu bisa ke Jakarta. Jadi permasalahan uang yang dia pakai memang dari awal memang nggak ada komitmen perjanjian, mungkin sejenis manajemen. Kalau kamu ada yang masuk nanti presentasi buat dia, nggak ada yang begitu. Cuman karena secara kekeluargaan dia anggap si Bunda Dordor ini adalah sebagai orang tua, apalagi kita satu daerah, ya yuk kita sama-sama maju, sama-sama dibangun. Cuman ini saya rasa mungkin ada oknum pihak-pihak yang mencoba menggoyangkan ombak ini gitu loh, untuk menghancurkan nama baik dia. Mobil, memang kalau dari Lampung ke Jakarta nggak pakai bensin, memang mobil naik kapal nggak pakai uang. Nah, pesawat juga, segala macam. TV. Artinya untuk jadi Jakarta transportasi segala macam ya dari siapa? Nah, intinya kalau untuk ada dugaan pencemaran nama baik yang disampaikan Bunda Dordor dan suaminya, itu kami lagi sedang kaji.
nantinya mungkin kalau memang sudah kelewatan kami akan melakukan langkah hukum, akan kami mungkin bisa kami laporkan. Ya mungkin hari ini sedang berada di Jakarta, kebetulan beliau melihat video terkait adanya dugaan pencemaran nama baik di Jakarta, ya mungkin bisa jadi kita akan laporkan di Polda Metro Jaya, kemungkinan. Tapi ini masih kita kaji ulang. Mau tahu izinkan dibilangnya kan menipu ataupun apa juga. Memang angan-angannya Bunda sendiri tuh dapat uang berapa sih sebenarnya dia bilang minta haknya gitu. Ya makanya saya bingung. Sedangkan di TV kan bisa jelasin gitu. Per program itu 2 juta rupiah kita aplikasi saya kan. Nah sampai wartawan pun ditanyain ada 2 program, ya kan? 2 program itu wawancara liputan seperti ini, kegiatan dia sehari-hari. Ditanyain juga duitnya ke saya juga bingung. Oh dia pikir Sampai kalau apa? Boleh nggak liputan sebutin itu ini? duitnya. Kecantikan itu. Apa-apa. Ya, Jangan memang klinik kecantikan kan ada amplop langsung ke dia, masih nanya ke saya juga bingung mau dapat berapa sama ini, gitu loh. Jadi kalau diwawancara sama wartawan seolah-olah ada bayaran. Nah itu. Jadi gini, saya tambahkan sedikit. Kebetulan pada saat itu saya juga ada di lokasi. Jadi ada salah satu infotainment yang warnanya merah ya, warnanya merah. Jadi sedang meliput. Sebentar dia ada silet ya, teman-teman silet. Jadi pada saat diliput, silet ini meliput kegiatannya sehari-hari Bang Taun dan Bunda Dordor, dari mulai ke klinik kecantikan sampai ke rumah makan, sedangkan rumah masakan tradisional di Lampung Sambal Seruit Indonesia. Jadi pikirannya dia, Pahamnya dia ini adalah dapat duit gitu loh. Pahamnya Gitu, dia pahamnya job gitu. Ini ketidaktahuannya dia, lalu dia konsultasikan dengan teman-teman, mungkin mohon maaf, rekan profesi kami juga lawyer. Harusnya yang saya sangat sayangkan, kenapa teman-teman lawyernya tidak mengedukasi. Kita juga nggak tahu keterbatasan. Itu ya, Bang Handoko ya. Tambahan Bang? Ya, artinya sebenarnya kami cuma dari Bang Taun ini meminta bahwa pernyataan-pernyataan Bunda yang sifatnya mengarah ke dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan berita bohong itu untuk dicabut dan diklarifikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sekali lagi semua pendapatan yang didapat oleh Bunda itu sebelum debat itu selalu Bang Taun ini selalu menyampaikan ke Bunda Dordor ini honornya sekian, oke nggak? Oke. Ini sekian, oke gitu. Ya, Dan beberapa juga langsung dibayarkan ke Bunda. Jadi tidak ada yang namanya tidak transparan. Bahkan dari honor itu pun tidak ada. Oh ini sekian persen buat Bang Taun, nggak ada. ada. Pernah nggak ada yang masuk ke rekening Bang Taun? Ya itu kan saya bilang dari awal. Kalau di Jakarta itu saya ngumpulin uang itu, gitu loh. Karena kalau yang kayak besar kayak apa nyebutin itu ya nggak boleh. Kayak Willy Salim, 20 juta timnya ngirim, itu langsung ke rekening dia. Saya nggak mau megang duit sebesar. berarti di luar 15,5 itu Bunda dapat uang amplop juga dari Willy Salim 20 juta. Oh iya, bukan cash, dia rekening. Oh, Dikirim. ditransfer. Nah, makanya saya bilang dia membuat stigma masyarakat dia itu mendapatkan pulang dari Jakarta itu 15.500. Tidak benar itu. Dia itu mendapatkan 36.700.000. Saya hitung. Jadi yang kebingungannya Bang Taun, dia menyebut hanya dapat 15 juta. Sedangkan yang dari, mohon maaf ya saya sebut, influencer Willy Salim, di timnya memberikan 20 juta langsung ke dia. Langsung ke rekening dia. Yang menjadi pertanyaannya, ya logika saja. Apakah yang dia sebut 15 juta itu, ya Willy Salim aja 20 juta. Anggaplah dia nggak anggap yang dia transfer kan beda lagi. Yang ditransfer 15.500. Nah, jadi yang Willy Salim dianggap nggak sama dia? Nah, itu aja udah berapa tuh? 15 tambah 20 juta, 35. Terus harus Dari siapa? berapa gitu? Berapa miliar yang saya harus transfer ke dia itu? Mungkin ketika Bang Taun minta uang talangan tersebut dari pihak mereka, Ya nggak ada masalah dari awal itu. Makanya saya bilang pas dia pulang dari Jakarta ke Lampung, tiba-tiba dia tuh berubah sama saya gitu loh. Sampai saya kan udah tunjukin WA yang tadi kan. Saya sampai memohon, saya punya salah gitu loh. Kenapa sih? Salah saya apa? Sehingga suaminya katanya nggak mau ketemu saya, nggak boleh dia ketemu saya. Salah saya apa gitu loh? Ya, ini gara-gara silet sebenarnya nih. Bilang saya suaminya, mungkin cemburu suaminya sama saya. Ya kan? Ini bahaya ini silet ini. Jangan sampai salah lagi ya. Jangan disebutin lagi produknya. Ya, jadi klarifikasi ya saya bukan suaminya. Gitu. Nama programnya jadi. Oh iya. Oke. Maaf ya disebut. Bang, tapi yang uang 15 juta yang
yang abang bilang kepake buat akomodasi itu udah dipotong dari honornya Bunda belum bang? Atau belum diganti? Ya udah bersih semua itu. Last to block dia. Kedik semua. Berarti awalnya memang Bunda ini dapat uang puluhan juta, terus kemudian habis dipotong sama abang 15 juta, abang transfer ke Bunda. Nggak ada yang potong 15. Nggak ada yang motong-motong. Saya itu kan tangan tadi Yang Pak. tadi kan abang kepake. oh iya, ya itu. Ya itu ganti duit saya dan gaji teman saya ini. Iya. Berarti dibayar. Itu sudah dibayar kan? Iya, maksudnya abang langsung potong langsung dari yang kemarin honornya. Saya karena kan saya bilang, saya itu kan ngumpulin uangnya itu perjanjian kami berdua gitu loh. Karena dia nggak punya uang. Sedangkan orang di situ kan rame. Ya kan, dia bawa anaknya sama teman-temannya gitu loh. Dan kebutuhan saya melakukan kegiatan itu kan kebutuhan dia bukan saya. Bang, Gitu loh. agak loncat abang cerita. Pertanyaannya tadi begini, berapa uang yang abang terima dari seluruh honor itu kemudian dipotong 15 juta itu bang? Iya. Itu Ya udah, itu. buka aja nih. Nah, berapa seluruh uang? Seluruh diterima? uang yang diterima Detailnya dia ada. itu ada semua. Bapak, abang sebutkan aja bang. Jangan. Sebutkan aja bang. Sebut detail yang diterima dia itu 48 juta 200. Ah, itu 48 potong Uang masuk. Oke. 48 juta 200. Dan ini dia itu menerima bersihnya 36 juta 700. Berarti sisanya berapa tuh? Berarti 11 juta 500 cuma. Terus dia mau berapa gitu loh? 11 itu potongan buat apa? Akomodasi. Jadi Nah, pakai akomodasi. bersama. Jadi gini. Akomodasi bersama. Jangan jadi kita garis bawahi ya. Ini bukan dipotong. Ini Ini bukan yang dipotong. sisa 11 juta 500 ini dipakai guna bersama. Misal beli rokok di minimarket, beli makan segala macam, Sewa mungkin mobil selama di sewa Jakarta. mobil selama di Jakarta. Memang di Jakarta kalau jangankan sewa mobil, naik taksi online aja mahal pak. Nah gitu ya. Nah. Mungkin teman-teman begitulah Ya, intinya ya. tapi garis bawah juga bang. Ini bukan merokok buat kita aja. Di semua. Dia buat buat Anaknya semua. juga- anaknya juga dikasih rokok, Anaknya kok. juga. Bang izin agak detail sedikit, tadi kan dibilang 40 sekian, kemudian 11 juta dipakai untuk penanganan untuk semua orang. Berarti kan sisanya tinggal 36 juta sekian kan. Nah dari 36 juta itu dipotong lagi 15 juta. Kan saya bilang itu bersihnya. Jangan gosip lagi. Iya, sudah, abang- Jangan bikin saya pusing lagi mbak. Benar. Saya mau. Bang, kalau bang pusing leparkan ke pengacara. Oh, Iya, abang pusing lepar ke Iya. pengacara. Oh ya siap siap. Siap. Boleh bang. Siap. Jadi 36 juta itu udah termasuk sama yang si Salim. Ya. Iya. Jadi asumsinya 15 juta 500 ditransfer langsung. Ya. Yang 20 juta itu dari Willy Salim langsung. Itu makanya totalnya semua. Diterima Iya. langsung sama dia. Berarti 36 itu termasuk yang 20 juta transfer. Iya, Iya. iya. Berarti potongan berarti yang dipotong itu 11 juta untuk bersama. Iya, akomodasi. Ya, akomodasi. Bang tahun rugi 4 juta karena tadi dibilangnya kan 15 juta kan. Ya sebenarnya kalau Saya dibilang udah bilang juga sama pengacara ini kemarin. Saya ini nggak mau pusing dengan masalah ini, ya kan? Kalau memang mau dibalikin uang ini, ya nggak masalah, saya pulangin. Ya berarti saya yang bayarin dia orang ini selama di Jakarta, udah gitu aja. Saya nggak mau pusing, saya transfer kalau dia mau pulangin, gitu loh. Daripada saya ruwet, dia bikin cerita sana sini, jelekin saya, enggak, fitnah semua isinya. Masa logika aja, masa saya ninggalin dia di bandara, dia nangis-nangis pakai tas robek, itu kan udah kayak drama FTV itu. Itu. Sahabat bilang kalau misalnya dia sampai Dilantarkan. dilantarkan. Mana ada nggak ada itu, nggak ada itu. Gimana Saya- cerita sebenarnya bang? Cerita sebenarnya, ketika kami sampai bandara, teman saya ini duluan sama emak itu ketemu suaminya. Kalau saya ngambil bagasi dulu sama anaknya. Saya ngambil bagasi. Jadi ngambil saya apa? jalan sama emak. Jadi saya jalan sama emak, kebetulan Bang Tahun ini ada bagasi sama emak. Jadi anaknya sama Bang Tahun ini ngambil bagasi. Saya jalanlah duluan ke depan bandara. Masih ada videonya kok. Nggak tunjukin deh. Jangan pikirannya kita ngelantarin. Jangan bikin cerita Lantarin. tadi. Ngambil ke bagasi. Iya. Iya. Makasih. Nanti Apa? ada videonya. Ada. Ya ini makanya saya bilang. Bentar ya. Sabar. Soalnya di bawah. Kalau mau makan dulu, makan dulu bisa dulu. Ini jalan di depan bandara ini. Oke? Tapi kan, apa namanya? bang. Mari bang. Abang. Lagi status dilantarin. Cuma makan kopi. Ada di sini sedih atau tekanan? Paksa. Nggak ada. Jadi lagi. Jadi Bang Tahun di belakang kami, di belakang kita sedang nunggu bagasi. Nah saya di depan House Coffee bandara itu bertemu dengan suaminya.
kita cium tangan kok. Sampai ayahnya ngomong, nah makasih ya sudah nemenin emak di Jakarta. Kalau nggak ada kalian, jadi apa emak? Nih ayah, maaf ya, kalau emang dengar, ingat, saya minta maaf kalau salah. Saya ketemu. Nggak lama itu beliau, Bang Taun sama anaknya datang. Saya datang pun saya cium tangan suaminya itu. Oh, berarti ketemu sama Dia ketemu, makanya saya bingung. Sampai saya yang hubungi yang punya Skopi. Saya Buka minta CCTV. CCTV. Ternyata udah ketimpa karena dia penyimpanan cuma 2 minggu. Udah lewat. Kalau ada itu, aduh, kacau nih. Ini bisa jadi ya trik buat naikin lagi. Kita tahu ya, trik buat naikin lagi nih si bunda ini ya, karena kita tahu kalau viral itu cuma lewat sebentar aja kalau memang nggak ada kreativitas gitu sih sedikit. Bang Tala ada kerugian nggak setelah ini? Hah? Ya saya merasakan Kerugiannya apa aja sih Bang? Kalau boleh tahu coba Bang, kerugian dari Bang Taun. Nama baik saya. Nama baik lah, nama baik. Karena saya mencari rezeki juga dari nama, gitu loh. Kalau di Lampung tuh saya kan memang konten kreatornya, gitu loh. Saya dari endorse segala macam. Dengan kisru-kisru begini kan saya dirugikan. Ada pekerjaan yang di cancel nggak, Bang? Ya pasti ada. Karena saya ngurusin ini. Nah ini yang bikin saya pusing kan. Untungnya saya pengen healing. Kok ini termasuk somasi terbuka nggak sih? Ini termasuk somasi terbuka atau gimana? Ya, termasuk juga ini adalah peringatan dari kami kepada Ibu Susrawati maupun Bunda Dodor bahwa pernyataan-pernyataan itu sangat tendensius dan mengarah ke tadi fitnah dan pencemaran nama baik, sehingga kami minta itu untuk dicabut dan mengklarifikasi atau mengatakan yang sebenarnya, karena kita semua dokumennya ada, buktinya ada, percakapannya ada, videonya ada, jadi lengkap. Kami sudah ketemu dengan pengacaranya, sudah kita sampaikan. Sekarang kan kami sedang menunggu konfirmasi dari lawyernya. Kasih waktu berapa hari mungkin, Bang? Enggak, kita kekeluargaan, jadi secara personal dengan lawyernya sudah kita sampaikan, tinggal kita tunggu. Ada batas waktu sampai Senin itu? Mungkin nanti setelah ini baru kita komunikasi dengan lawyernya. Nggak ganti rugi materi juga kan? Nggak ada, kita hanya murni karena ini yang menyangkut nama baik. Sebenarnya kan nama baik ini nggak ada harganya, tetapi kami minta juga supaya untuk diklarifikasi supaya nama Bang Taun ini tidak jelek di mata masyarakat. Berarti Bang terkait huru hara ini, Bunda Dodor sih tidak ada merasakan kerugian apapun, bahkan menguntungkan dari pihak Abang berarti. Karena dia diuntungkan dari pihak Abang berarti. Nah iya dong, dia yang diuntungkan. Dia ini kan jual kisah namanya ini kayak gini nih. Ya, muka saya memang serem, Mbak. Ya kan, muka saya serem. Tapi saya ini nggak jahat kayak gitu sampai dia bikin drama. Saya ditinggal di bandara, bokap saya robek. Ya itu kan kayak ngarang cerita. Ya ngapain tas robek diceritain juga segala macam. Dia kan aneh. Tapi actingnya bagus juga loh Bunda. Nah cocok buat sinetron tuh. Iya, Bu, ada main sinetron aja ya Langsung, Bunda. Bang, mungkin ada omongan yang banyak media nih ya. Ada omong pesan mungkin buat Oh pesan buat Bunda nih ya. Kalau Bunda dengar ya. Apa yang disampaikan? Ya kalau Bunda dan suami ini nonton, ya sejelek-jeleknya saya adalah salah satu orang yang terbantu dia. Jadi ya sebenarnya terima kasih sama saya, bukannya malah menuntut saya. Ngomongin saya ini itu, memfitnah saya. Nah ini kan nggak bagus kayak gini, gitu loh. Ya, itu aja paling. Makasih. Jadi kapok, Pak. Hah? Buat berbuat baik. Kalau berbuat baik sih, membantu orang tuh ya, bantu orang ya nggak boleh kapok kita kan. Kita harus baik, tapi kita jangan sampai salah baik sama orang. Gitu. Good. Berarti lebih milih-milih lagi nggak Bang? Hah? Lebih memilih lagi nggak sih? Kalau milih, kalau di showroom enak bang milih mobil. Thank you. Bikin bisa dilihat itu buat Boleh dipoto. dibacain nggak? Hah? Sampai dia bikin juga klarifikasi berdua suaminya itu bilang saya mencatut nomor atau memasang nomor itu sendiri ke nomor apa KP dia ya, KP dia. Sedangkan itu ada buktinya saya. Atau mau denger ya? Boleh ya? Nah, udah saya sudah setuju, saya udah nelpon suami dan ngomong sama anak saya tua. Tempel lagi yang nomor HP, bagaimana caranya? Di IG, di Facebook, di TikTok, dirempel nomor dan anak penuh si tempel. Nomor kamu aja yang Jadi diubah jadi Dino. Nah, Uyun kah yang benar? dia nggak ngerti. Itu diartikan ya? Iya. Yang terakhir itu dia ngomong adalah nomor itu sudah diganti dengan Dino.
admin saya, nomor admin endorse saya yang biasa. Tolong dibantu, saya nggak ngerti. Berarti kan di sini dia yang mau minta bantuan kepada kita, bukan saya yang mau menawarkan diri atau memaksa dia gitu loh. Tapi bahasa dia kan seolah-olah kayak saya yang memaksa gitu. Saya membantu dia. Dan di Lampung itu ada beberapa endorsean pun yang ditanyakan ke saya termasuk di 12 poin, itu pun ke rekening dia karena saya nggak mau megang duit dia tadinya. Saya cuma membantu untuk endorse ini gitu. Tapi budgetnya sekian langsung ke rekening dia. Kenapa itu sampai di Jakarta itu ada yang ke saya? Karena dia kan ngomong ada duit. Saya ini bantu, ya udah gini aja Mak. Nanti uang itu saya kumpulkan, ya kan? Duit yang pengeluaran di Jakarta saya talangin gitu loh. Saya ngebantu dia. Kita nggak ada hitam dan putih karena dia itu dari Lampung, saya juga dari Lampung, ya saya ngebantu dia. Apalagi saya emang udah nggak ada ibu kan. Ketika dia nangis-nangis seperti di komplain kemarin, dia ternyuh hati saya untuk membantu dia. Ya udah saya bantu gitu loh. Ada saya itu minta gaji segala macam nggak ada. Saya emang nggak digaji, saya ngebantu dia. Bahkan saya ya pulang aja anak terus saya tinggalin gitu loh. Ya kan? Demi membantu dia berhari-hari.